kerajinan produk dari brand Purunku Desa Haur Gading, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tengah memperluas pasar domestik dan berupaya menembus pasar global. Nur Halimah merupakan pengrajin yang menginisiasi untuk mendirikan kelompok pengrajin anyaman purun setelah dampak COVID-19 pada 2020. Banyak pengrajin yang terdampak karena pengiriman kerajinan juga sangat berkurang. Sebelumnya banyak pengrajin yang hanya membuat kerajinan dari purun untuk tikar dengan keuntungan pembuatan tikar yang kecil namun menggunakan bahan baku yang banyak. Melihat peluang tersebut, Halimah berupaya agar bahan baku yang digunakan tidak terlalu banyak namun harga jualnya lebih tinggi. Akhirnya meminta kepala pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan untuk pembuatan kerajinan dari anyaman purun, ujarnya. Awal target penjualan memang bukan hanya di Kabupaten HSU, karena selain jumlah pengrajin yang banyak, juga banyaknya pengepul yang juga mencari keuntungan, namun tidak sesuai dengan modal dan kerja keras yang dilakukan pengrajin. Hingga akhirnya pada saat mulai mempromosikan secara luas, terdapat satu pengusaha dari Jakarta yang berminat untuk bekerja sama dan membantu mengembangkan usaha kerajinan, ujarnya. Dan pada akhirnya pada 2022, berdirilah brand Purunku yang sudah berizin dan memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI sehingga memastikan brand Purunku hanya satu-satunya di Indonesia. Ya, dari hasil kerajinan yang dibuat dari brand Purunku sendiri, untuk penjualannya sudah ke mana aja nih, Pak? Yang di luar daerah tadi, yang seperti di daerah-daerah yang telah disebutkan itu, biasanya pemesanannya itu melalui apa, memang media sosial kah atau gimana? Oh iya, karena Purun memiliki berbagai macam sosial media, orang kan misalnya nyari purun, biasanya langsung muncul dari Purun. Biasanya di Instagram juga, habis itu bisa juga dia cari Shopee, karena kadang kan kalau di Shopee harganya kita harus sedikit yang tinggi daripada biasa, karena untuk potong pajak-pajak jadi saya akan mengarahkan kalau misalkan Mas atau Mbak pengen belanjanya atau beli produknya lebih dari 20 atau misalkan hampir 100 piece, lebih baik kita ekspedisi aja gitu, misalkan lewat apa CNT atau apa, kita nggak menyarankan lewat Shopee. Biasanya orang kan nggak paham ya kalau misalkan beli Shopee kan mahal gitu Ya, di ongkirnya kan lumayan mahal gitu. Terus kan untuk penjualan ini nih, apalagi untuk kerajinannya, menjaga eksistensi dari tahun 2020 sampai juga dengan sekarang, menjaga eksistensinya seperti apa? Apakah model-model hasil kerajinannya juga diperbaharui ya sebenarnya? ya betul, kita selalu upgrade skill, pengetahuan terutama tentang pemasaran sih ya utamanya. Makanya kalau misalkan barang-barang kita ya target marketnya memang pasti ada, selalu ada. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang tahu kalau kita ada gitu kan, maksudnya produk itu ada dengan berbagai macam produk. Kalau upgrade skill sampai detik ini lumayan apa ya, mulai lumayan meningkat dari 2020 ke 2024. Kita punya problem terkendalanya di alat, jadi untuk merambah ke hal-hal yang lebih modern itu susah. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.